tumbang di sana. Dua orang ternyata harus tumbang. Naik kandas di tangan seorang raja kali ini. Walaupun Diu memang dapetin satu orang Karare, tapi 3 lawan 1 nggak akan ada lawan. Pada akhirnya EVOS Divine membuka pistol round kali ini. Ya, dan selalu kill terbanyak itu dengan menggunakan M500. Tadi kalau nggak salah memang ada 2 poin eliminasi yang didapatkan seorang Rasha dengan menggunakan M500 ya. Yang selalu jadi senjata pertama, dan benar saja ternyata Rasha mengambil skill Nikita di sini, dan Abax sebagai pengguna time turner, dia maju sebagai orang pertama dan melakukan pemotongan di arah zipline tadi. 2 peluru langsung ke kepala membuat 2 pemain dari AEG Global harus tumbang dan belum bahkan sempat untuk bisa melakukan setup di area zipway. Sementara ini dia Gravelabs menjadi kota kedua untuk pertarungan yang mana cukup berbahaya sekali. Kali ini satu pemain dari All Gamers Global akan bisa diincar, namun masih belum diketahui sepertinya. Tapi Flame Mirage sudah mulai keluar. Buka sebuah silver spoon yang dimiliki oleh seorang Kocha. Lompat terlalu tinggi karena adanya 0 gravity. Sementara satu ditukar satu. Double rush digunakan dan Tiu tertangkap di tangan seorang Abax. Follow up yang cukup baik sekali. Sehingga kali ini Ray masih bisa untuk di-revive kembali. Rasha dengan AC-80 sudah melihat pergerakan 2 pemain tersisa. 4 pemain dari EVOS. Abax berhasil merupakan satu. Abax tumbang, tapi satu pemain terakhir tidak bisa untuk melakukan perlawanan. 2-0 untuk EVOS Divine. EVOS sudah mulai memimpin kali ini. 2-0 didapatkan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana tadi pembelian senjata yang coba di all-in sama seorang Cina, ini harusnya ngebuat dari Cina yang mungkin agak sedikit terganggu dari segi keuangan nantinya. Ya benar, man bisa membeli satu SCXD, kemudian tim SR-nya kalian bisa lihat ada UMP saja. Cina yang harusnya nggak bakal bisa beli helm dalam kondisi sudah all-in tadi di round yang kedua dan nggak mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Kalau all-in masih dapat poin eliminasi harusnya masih bisa seimbang. Tapi kita akan lihat pertarungan selanjutnya kali ini. Tembakan demi tembakan sudah mulai terbuka. Sense of Wave juga sudah mulai di open up terlebih dahulu. Tapi Abax akan bergerak maju kali ini. Lemparan bergranat juga akan coba dimaksimalkan. Masih belum kena. Abax berhasil nampaknya untuk menjadi garda terdepan dan Rasha menutup dengan penggunaan granat yang sempurna. Tim SR di target selanjutnya. Langsung coba dialin. Berhasil ber-takedown. Bahkan Cina tidak akan mampu bertahan di tangan satu orang Kocal kali ini. Diu terlalu jauh muternya. Terlalu lama repositioningnya. 3-0 untuk EVOS Divine. Main cepet dan maksimalin ketika EVOS tahu AEG ini akan bermain 1-3. Mereka tetap stick berempat dengan adanya time turner juga yang dipakai akan membuat keempat pemain ini meskipun minim duel itu akan selalu aman karena Abax akan selalu siap dengan adanya time turner. Belum lagi peranan dari Abax juga karena dia sebagai orang depan ini agak sedikit dalam tanda kutip mengcopy apa yang biasa dilakukan oleh AEG Global di Battle Royale. Yang mana orang depannya Saifanya pakai Zero. Jadi siapapun yang melepaskan tembakan ke arah seorang Abax akan terkena tanda. Kalaupun pakai Joseph tetap untung karena Josephnya kebuka. Betul. Dari para pemain AEG Global itu sendiri itu pemikiran cukup cerdik loh dari Coach Slim loh. Yang bahkan aku cuma mikirin Nikita aja buat counter Casey. Ternyata buat nge-counter setup dari AEG Global 3-1-nya aja itu udah dipikirin sama Coach Slim, dan selama 3 round yang sudah berjalan itu sangat sukses sekali dilakukan oleh para pemain EVOS Divine. Sekarang time turner ready untuk serang Abax. Nah, itu dia. Silver pun terbuka untuk Abax dan tentunya pemain yang menembak sudah diketahui. Sekarang Saifa berhasil melakukan Ray, follow up sudah dilakukan seorang Kochel. Menuju tembakan G36 yang juga masih gagal untuk bisa melepaskan tembakan. Dan Kochel melihat satu pemain di bagian belakang adanya Casey, pengguna Casey yang terlihat tapi turun ternyata Saifa menghampiri serang Kochel. Rasha pun jatuh menyisakan serang Abax sendiri dengan time turner, dan kali ini All Gamers Global mendapatkan poin pertama mereka ketika diberi waktu untuk mencari tahu di mana para pemain dari EVOS Divine. Ya, kemudian gak ada penumpukan juga ya yang terjadi sama AEG Global gitu kan. Jadi Zero seorang Abax ini terkesan sia-sia karena cuman dapat satu doang tadi infonya. Kemudian para player EVOS coba untuk memberikan reaksi, Ray-nya kepotong di tengah. Dan itu membuat dari EVOS harus bermain dengan 3 lawan 4. Kondisinya nggak sempurna buat kawan-kawan dari EVOS Divine. 3-1 kali ini masih dipimpin dengan adanya EVOS dan kita akan bergerak menuju ke area matchside terlebih dahulu. Pertarungan akan kita mulai 3-1. Gaya permainan dari AEG Global mulai coba dibuka. Kochel akan coba untuk mencari cyber airdrop terlebih dahulu. Abax
berada di sisi kanan kali ini. Tim SR sudah mulai terdeteksi, bakal ada tembakan demi tembakan dibalas dengan adanya juga Flame Mirage yang bakal coba untuk diopen terlebih dahulu. Kocel kali ini harus memberikan game permainan cepat, tapi terlalu lama. Nampaknya dari seorang Kocel terlalu lama berdansa di area tengah sehingga lihat bagaimana posisinya terbuka dengan begitu jelas tumbang di tangan satu orang Cina. Bahkan Abax menangkan duel terhadap seorang tim SR kali ini. Masih ada Kluol yang bakal coba untuk di pop up, tapi 1 lawan 3 bukan hal yang baik untuk seorang Abax kali ini. Diu di sisi kiri sudah mulai memantau. Seifa sudah sadar betul akan posisi dari seorang Abax. Coba dihajar dan langsung dikandaskan 3-2 kali ini, Bigan. All Gamers Global udah menang 2 round, artinya perlahan setidaknya di game pertama mereka menang EG Global tadi. Ekonomi sudah mulai seimbang dan sekarang seharusnya EG Global sudah unggul secara ekonomi yang mereka miliki. Yang jadi PR untuk EVOS adalah ya tetap timing, jangan sampai dikasih waktu All Gamers Globalnya bisa melakukan setup gitu ya kan. Berbeda dengan Museum tadi, berbeda dengan Grave Labs yang bisa langsung ketika base-nya terbuka, langsung ketemu, langsung dar-der-dor gitu loh. Jadi memang AG nggak punya waktu untuk bisa melakukan setup, tapi ketemu di Intellect Center dengan area yang cukup luas, AG punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Dan sekarang Kocel berusaha untuk melakukan push supaya menutup jalan untuk AG Global melakukan setup. Masuk Abax dari belakang, sudah mulai memberikan 2 hit damage, namun kali ini Abax hampir saja berhasil menemukan 1 main. Tapi Cino menjadi korban pertama, menjadi first blood tentunya. Saifa juga hampir 1 bag dari Kocel menjadi bayarannya kali ini. Harus turun sedikit ke arah bawah, Abax tidak bisa naik kembali. Paksa untuk turun pada akhirnya. Antara Ray melihat adanya 2 pemain di sana. Bahkan dengan AC80 yang terlalu dekat cenderung dari jaraknya itu sendiri. Casey di sana sudah terlihat. Kali ini Ray terkena tembakan, belum ada follow up sama sekali dari arah teman-temannya, dan Ray akhirnya tumbang dengan seorang Saifa. Abax yang masih belum memiliki jalan untuk melakukan penyerangan terlalu lama, ini membuat perlahan All Gamers Global juga memiliki cara untuk menumbangkan 1 persatu. Bahkan Abax kali ini bisa ditumbangkan masih dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Misalkan rahasia sendiri di bagian belakang, keadaan berbalik kembali. Lagi-lagi polanya sama, lagi-lagi kejadiannya sama. Diberi waktu untuk All Gamers Global melakukan setup. Diberi waktu untuk All Gamers Global membaca keadaan terlebih dahulu. Dan membuat kali ini rahasia hanya tersisa sendirian saja di bagian belakang. Dan akhirnya kandas 3 sama. Waduh! EVOS Divine, nampaknya fokus mereka yang menuju ke arah Cyber Airdrop menurutku udah mulai terlalu berlebihan. Karena pada akhirnya EG Global kali ini sadar betul dengan fokus para player yang menuju ke arah airdrop, membuat dari EG Global bisa sebenarnya memecahkan posisi mereka sendiri. Lihat, EG Global tuh rata-rata ngirim 1 orang, 2-nya bakal ganggu lini belakangnya. Jadi EVOS-nya nggak bakal bisa memberikan backup terhadap orang depannya. Dan orang depannya, kalau dia lebih tepatnya bermain secara defensif, ini akan menyenangkan buat EG Global. Karena akhirnya ada waktu untuk bergeser, rotasi, nggak ketahuan lagi dari seorang Diu. Saifanya juga sama, bisa main jauh juga. Artinya terlalu banyak waktu untuk EG Global bisa melakukan repositioning berkali-kali, nggak cuma sekali aja. Dan sekarang pertarungan di arah luar bakal coba dimulai. XM8 menjadi senjata dan seorang Abax, jaraknya terlalu dekat. Nampaknya akan coba ditumbang di tangan seorang Cina begitu saja. Tidak ada perlawanan cukup signifikan. Kocel masuk, berduel, masih belum menaik sasaran. Coba berdansa, Kocel terjatuh pada akhirnya karena melawan 2 orang sekaligus tanpa adanya covering. Ray terlalu jauh kali ini, tidak bisa memberikan bala bantuan. Rasha juga tumbang di tangan 1 orang Cinoy, yang mana Cinoy sudah mulai menjaga sisi atas. Ray tidak punya lagi chance, tidak punya lagi kesempatan, tidak punya lagi kemungkinan untuk bisa memenangkan 1 lawan 4. Posisi yang sudah terbaca, 150 damage masuk ke arah dirinya. Ray masih bertahan semaksimal mungkin kali ini. Moon, tidak akan ada celah untuk Ray bisa melakukan klasi dalam kondisi sekarang posisinya sudah mulai terbaca. Tembakan dari seorang Saifa masih coba untuk mencari kepala. Dan masih belum ternyata. Masih coba untuk ditunggu. Tapi zona sudah mulai mendekat. Dan Ray akan termakan sakitnya zona. Sakit banget, gak bisa. Ray harus tumbang pada akhirnya. Kali ini EG mulai memimpin. Tersalip nampaknya poin yang dimiliki oleh EVOS Divine dan menjadi 3-4 kedudukan. Dan satu hal yang cukup penting juga menurutku di sini bagaimana Dio bisa memainkan clue-nya dengan efektif. Mungkin tidak terlalu awal tapi tidak terlalu terlambat juga karena ada 3 fase untuk menggunakan clue itu sendiri. Yang pertama,
kita bisa predik dulu perkiraan awal keluar base itu ke arah sebelah mana. Yap. Yang kedua, kita nyalain clue. Yang ketiga, kita predik lagi setelah clue dinyalakan dan kita dapat posisi terakhir, kita predik lagi pergerakan lawan ke arah sebelah mana. Dan semuanya yang dilakukan oleh All Game Global untuk memaksimalkan tracing steps itu sangat-sangat efektif sekali. Namun sekarang, Cinoy agak sedikit kecolongan. Wall Brawl kembali dinyalakan. Tertembak lagi dan akhirnya tumbang di tangan seorang Rasya. Dan Cinoy menjadi korban pertama di pertempuran di area DK Square tentunya. Abak mencoba melakukan backstep, namun kali ini Reya terculik dari seorang Diu. Terculik lagi dan lagi. Saifa menjadi korban terkena headshot dengan seorang Kocel. Tim SR yang harus bergerak sendiri dan melawan dua pemain. Juga membaca step dari dua pemain dari Force Divine dan akhirnya gagal. Menjadi 4-sama kali di kedudukan sementara. Nah gini atuh, 4-sama. Kondisinya itu nggak ada waktu yang terlalu lama untuk setup. AG Global terlihat titik lemahnya, termakan duel 1 lawan 1. Kalau 2 lawan 1 lawan 1 kayak begitu, di Force Divine di atas kertas harusnya bisa unggul dari skill individu masing-masing player. Tapi kalau mereka terlalu sering terlihat sendirian, dihajar sama 2 orang, udah pasti akan sulit. Kita akan bergerak menuju ke area Matset lagi. Cyber airdropnya baru 1 di Force Divine. Sedangkan AG kali ini akan memaksimalkan terlebih dahulu. Sense of Wave juga bakal masuk ke arah seorang Saifa. Posisinya mulai terbaca. Bakal coba digas sama seorang Kocel kali ini. Mulai mendekat bersama dengan seorang Ray juga. Menjaga lini belakang. Masih ada Time Thunder yang bakal coba dibuka sama seorang Saifa. Tapi Kocel menerima damage yang cukup sakit juga. Coba diterobos semaksimal mungkin. Tapi terlalu lama nampaknya dibalas dengan penggunaan Time Thunder juga dari seorang Abax kali ini. Masih bisa ditumbangkan dari seorang Saifa. 2 orang lainnya juga di arah luar harus tumbang. Diu kali ini akan menyisakan seorang diri. Tidak ada lagi. Jam kesempatan. Oke, masih ada ternyata. Dari seorang Rasya mampu coba di take down karena memang terlalu jauh, tapi Zona ada di tangan EVOS Divine yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh EVOS Divine itu sendiri. Diu mulai turun, terdengar juga suara stepnya. Kocel masih menunggu, masih bermain secara sabar kali ini. Karena respect play harus tetap dilakukan, tidak boleh datang sendiri-sendiri. Dan tidak perlu juga untuk all-in nyamperin, mengingat dari arah Zora sudah tidak akan mendukung ke arah seorang Diu. Resource Global juga harusnya akan terbatas dan ini akan memaksa Diu untuk turun. Tapi Abak cukup penasaran kali ini. Coba untuk nempel terlebih dahulu, kelihatan Diunya mau kemana, nggak ada jalan keluar dan langsung dibalikin kembali sama EVOS Divine kali ini, Bigan. Menurut aku ini 20 detik pertamanya AG Global ini aneh sih. Aneh itu tim SR sama Cinoy-nya yang ada di yang pegang Casey sama Rasernya, yang pegang Saint-nya. Sorry. Satunya udah ada di depan, satunya masih di belakang. Itu tuh cuman ngasih terus talinya nyambung. Itu tuh cuman ngasih tahu kayak oh satu di depan yang dikasihin, satu di belakang yang pakai Casey. Ya udah, Ray-nya ke belakang bawa Trogon, yang di depan di airdrop dihajar sama 2 orang. Betul. Jadi Ray-nya aja gambling 1 lawan 1 gitu ya kan. Dan yang di belakang tuh mungkin gak bakal dikasihin karena dia yang pegang Casey-nya. Iya. Itu aja udah di atas kertas EVOS bisa menang gitu loh, 3 lawan 2 atau 2 lawan 1, satunya 1 lawan 1. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan oleh AG Global kalau misalkan mereka mau menerapkan pola yang sama dan mereka ingin masih memenangkan game pertama ini. Tapi EVOS Divine juga harus bisa create momentum dengan baik seperti yang dilakukan di DK Square tadi. Dan harus mereka lakukan di Intellect Center kali ini. Rasya dan juga Abax tentunya yang berada di bagian depan, Rasya di bagian belakang. Harus punya visi untuk bisa melepaskan tembakan dan create momentum untuk bisa menentukan arah pergerakan para pemain dari EVOS. Justru malah kali ini dioperasi menumbangkan Rasya yang di bagian belakang, otomatis romantis tidak akan bisa tolong dia di sana. Namun buat kali ini para pemain EVOS Divine harus berjuang 3 pemain saja. Cinoy terus kandas di sana. Sementara Saifa masuk. Masih ada ekstremen counter dijalankan. Tembakan Trogon cukup menyakitkan Kocel. Hampir tumbang di sana. Dia bersembunyi di bagian bawah. Namun ada sebuah set shockwave yang connect dan masih bisa menyelamatkan dirinya kali ini. Abak juga kandas. 5 sama, itulah yang ku maksud barusan. Buyang 5 sama ternyata guys. Kondisinya kali ini benar-benar sengit di antara kedua tim. Makin deg-degan lagi karena kondisinya ternyata Force Divine kali ini harus kalah di momen-momen penentuan. Rasya tumbang pertama. Itu bakal menjadi kelemahan buat EVOS Divine dan sekarang akan kita lakukan kembali masuk
menuju match. Poin di antara kedua tim kali ini. 5-1 poin terakhir kali ini akan menjadi penentuan di antara keduanya. Lemparan frag granate bakal coba dilakukan. Lihat bagaimana kondisi dari granat balasan. Hampir saja memberikan damage. Hati-hati, ada flame mirage juga yang bakal coba dibuka. Abax terlalu jauh dari kawan-kawannya. Ini masalah banget. Ini map buat AG global banget. Dalam kondisi Abax yang terpisah cukup jauh. Bisa kapanpun Abax akan digas. Tapi alat bantuan dari seorang Ray juga akan datang. Nempel terlebih dahulu. Memantau dari AG global yang berada di sisi atas. Abax masuk. Memberikan damage yang cukup fatal nampaknya. Coba digas lagi. Karena udah low banget dari lawannya. Tapi dua orang harus rata di area belakang. Ray juga harus tumbang bersama dengan seorang Raja kali ini. Kocel. Coba untuk menerobos. Oke, Cinoy berhasil beri takedown di tangan seorang Abax. Tim SR juga bakal coba untuk dialin terlebih dahulu. Tapi Abax masih bisa dikandaskan. Ternyata gagal. Ternyata kalah. 6-5. 1-0 untuk IJ.